semakin kuatnya gangguan Quraisy. Halaman 277. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alallahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwati iman jamaah Baitur Rahman, kajian halaqah sirah nabawiyah HSN. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan meneruskan poin yang baru setelah kita kemarin membahas bagaimana sahabat-sahabat begitu kuatnya mempertahankan keimanan keislaman demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau banyak membebaskan hamba-hamba sahaya. Walaupun hamba sahaya itu adalah orang-orang yang lemah, tetapi Abu Bakar As-Siddiq dengan keteguhan hatinya, dengan harta yang beliau miliki, itu beliau mampu banyak dari wasilah tangan beliau yang tadinya hamba sahaya menjadi orang yang bebas. Yang masyhur adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, Abu Fukaihah, Amir bin Fuhairah, ini saya jelaskan semuanya ya. Zinnirah. Kemudian seorang hamba sahaya dari Bani Mu'ammal. Kemudian Nahdiyah plus putrinya. Itu beliau itu ingin bukan apa-apa, tapi beliau ingin keridhaan Allah saja ya. Sampai-sampai bapaknya Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar ya, Abu Quhafah mengatakan, ya bunayya inni araka tu'tiku riqaban di'afan. Wahai anakku, aku lihat kamu itu membebaskan hamba sahaya yang lemah. Falau annaka idh fa'alta ma fa'alta a'takta rijalan juldan yamna'unaka wa yaqumuna dunaka. Andaikan kamu bebaskan hamba-hamba yang kuat, mereka akan menolongmu. Maka Abu Bakar mengatakan, ya abati inni innama uridu ma uridu lillahi azza wa jalla. Wahai ayahanda, aku ingin ya apa yang aku inginkan itu semua karena Allah azza wa jalla. Maka turunlah surah Al-Lail ya, ayat 5 sampai 21. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, sampai akhir ayat. Hanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan, banyak mufassir ahli tafsir banyak bahwa mengatakan ini ayat turun ke Abu Bakar As-Siddiq. Ayat ini turun ke Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bagaimana Abu Bakar luar biasa ya. Itu sudah kita bahas. Kemudian orang yang pertama kali menjaharkan Al-Quran sudah ini ya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau pertama yang menjaharkan Quran. Kita lewat ya. Kemudian poin yang baru adalah ishtidadu adza Quraisy. Semakin memuncaknya gangguan, intimidasi, kemudian ancaman bangsa Quraisy kepada Rasul plus sahabat. Tentunya kalau Rasul saat itu dijaga oleh pamannya yaitu Abu Thalib, disokong oleh istrinya yaitu Khadijah. Abu Bakar seorang yang dituai atau yang dianggap sepuh gitu. Artinya yang dianggap orang yang sangat terhormat. Jadi tidak diganggu kalau Rasul, Abu Bakar, Umar juga kan. Tetapi kalau orang-orang yang selevel Bilal, hamba sahaya, itu pasti diganggu. Kemudian Khobbab bin Al-Arat dan sebagainya, itu banyak gangguan-gangguannya. Maka
Di sini ishtidad semakin keras sampai-sampai Ibnu Abbas menceritakan ini gitu. Menceritakan di mana Ibnu Abbas pernah ditanya oleh muridnya yaitu Sa'id bin Jubair. Kata Sa'id bin Jubair, akanal musyrikuna yablughuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal azabi ma yu'dzaruna fi tarki dinihim. Jadi pertanyaan muridnya yaitu Sa'id bin Jubair, apakah orang-orang musyrik saat itu sudah puncak-puncaknya menyiksa sahabat Rasul sehingga tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan agama mereka? Maka Ibnu Abbas menegaskan na'am, ya wallahi demi Allah. Nah ini semakin memuncak ya. Ibnu Abbas mungkin beliau itu tidak masih kecilan ya, kan beliau lamanya itu di Madinah. Tetapi beliau dapat kabar dari yang lain, melihat dengan dirinya bahwa beliau menegaskan wallahi demi Allah, in kanu layadribuna ahadahum. Di antara mereka ada yang dipukul, wa yuji'unahu dilaparkan, wa yu'attishunahu dihauskan, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dipukul, disiksa. Hatta ma yaqdiru an yastawiya jalisan min syiddati durri, sampai dia tidak bisa kuat untuk duduk. Karena apa? Karena saking beratnya fitnah. Apa yang diinginkan oleh para pemukul atau para penyiksa ini? Cukup mereka menginginkan Lata Uzza sebagai Tuhan, itu saja. Jadi sederhana, jadi jangan menganggap Allah sebagai Tuhan, cukup kembali kepada Lata Uzza Manat. Makanya di sini jelaskan sampai-sampai dikeluarkan dari rumah untuk dijemur di siang hari. Kemudian disiksa, dicambuk dan sebagainya. Itu terus-terusan. Sampai-sampai di sini jelaskan syakwa, para sahabat pun akhirnya syakwa, mengadu, mengeluh kepada Rasul. Di antaranya Khabbab bin Al-Arat, di antara sekian banyak kaum muslimin saat itu ya. Sebelum hijrah nih, sebelum hijrah ke Habsyah. Kan nanti setelah ini nanti hijrah ke Habsyah. Tetapi sebelumnya kenapa para sahabat kuat? Karena mereka belajar di satu rumah. Dan rumah itu menjadi taklim, pengajaran ilmu. Di rumah mana? Pernah kita jelaskan? Darul Arqam bin Al-Arqam. Di Darul Arqam ya. Nabi ajarkan ayat demi ayat, berikan nasihat, berikan tausiah. Jadi Masya Allah semakin kuat. Keimanan mereka semakin kuat. Ya mungkin syariat perang belum ada. Syariat saum Ramadan belum ada. Syariat zakat ya belum ada. Paling ya ibadah gitu. Atau mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat memang ada. Tapi bukan sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan hari ini. Mengeluarkan harta ada, tapi tidak seperti zakat. Saum ada saum, cuman bukan saum Ramadan. Karena saum Ramadan yang kutiba alaikumusiyam kan tahun kedua setelah hijrah. Itu turunnya itu. Tetapi karena belajar di Darul Arqam terus dibina ya. Jadi pembinaan Nabi itu tauhidnya, bukan ke ranah yang lain-lainnya, bagaimana cara sholat, belum ke sana. Tapi dikuatkan dulu tauhid, maka pentingnya pelajaran tauhid. Makanya alhamdulillah di kita ada kajian-kajian tauhid ya. Setiap Jumat atau setiap ya di waktu-waktu tertentu kita kaji tentang tauhid. Karena kalau sudah kuat tauhid, jangankan harta gitu, nyawa pun siap dikurbankan. Jangankan harta, nyawa pun siap dikurbankan. Kenapa? Tauhid gitu. Kalau zaman dulu ya perang, kalau zaman sekarang ya tolab ilmu lah. Gampangnya ya. Tolab ilmu kan itu perlu perjuangan. Apakah tolab ilmu tidak ada perjuangan? Luar biasa perjuangannya. Dari rumah atau dari diri sendiri.
ada bisikan-bisikan syaitan. Dari rumah mungkin ada bisikan. Di jalan ada juga gangguan. Sebelum ke sini pun pasti akan ada gangguan. Itu perlunya kekuatan iman. Nah, kembali ke sini. Jadi Khabbab bin Al-Arat dikisahkan ya. Beliau memang diujinya luar biasa. Khabbab bin Al-Arat itu. Sampai-sampai beliau itu yastanjidu, memohon najd. Najd itu pertolongan. Memohon pertolongan dari Rasul dari siksaan ini. Dari siksaan ini. Namun akhirnya Nabi pun ya'idzuhum, memberikan nasihat, yudzakiruhum, memberikan tazkirah. Agar apa? Yarji'una radin. Mereka bisa kembali itu dengan ridho, mutmainnin, mutmainnah, sabirin alal bala, sabar dalam bala bencana. Jadi Nabi itu bukan tidak mau, jadi Nabi melihat, ikhwatian, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa melihat sahabat sedang disiksa. Nabi melihat. Nabi melihat, tapi Nabi belum ada perintah untuk berperang gitu. Itu masalahnya. Bukan Nabi tidak berani, tapi Nabi menunggu perintah dari Allah. Makanya dalam ayat-ayat Qur'annya atau di surah An-Nisa di antaranya ada ayat kuffu aydiyakum, tahan dulu tangan-tangan kalian, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Salat dulu, zakat dulu. Jadi memaksimalkan yang ini dulu, baru nanti perang gitu. Dan di sini bukan Nabi tidak mau. Bahkan di sini jelaskan dalam Sahih Al-Bukhari ya, keadaan Khabbab bin Al-Arat. Kata Khabbab bin Al-Arat, syakauna ila Rasulillah. Itu riwayat Al-Bukhari ya. Kami mengadu kepada Rasulullah wa huwa mutawassidun burdatan, dan beliau sedang menggunakan burdahnya, memakaikan burdah fi dzilil Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Qulna lahu, kami berkata kepada beliau, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Bahasanya begitu. Berarti mereka sedang disiksa. Ala tastansiru lana, apakah engkau tidak memintakan pertolongan kepada Allah untuk kami? Ala tad'u lana, apakah engkau tidak berdoa untuk kami? Itu kan berarti saking beratnya para sahabat saat itu. Ya udah mah gitu-gitu tehnya Islam teh. Tidak sampai nyawa harus melayang kan, tidak. Tapi kita maksimalkan potensi yang kita miliki. Dengan tolab ilmu insya Allah kita akan semakin kuat keimanan kita dengan tolab ilmu. Apa yang dilakukan dikatakan Rasul dalam riwayat Al-Bukhari ini ya, kitab Manaqib bab min alamatin nubuwah fil Islam, Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3612, maka Nabi menegaskan kanar rajulu fi man qablakum. Ada seseorang di laki-laki di antara orang sebelum kalian, yuhfaru lahu fil ardi, dibenamkan ke dalam tanah, fayuj'alu fiha fayuja'u biminsyar, maka dia dibenamkan di tanah, kemudian digergaji, minsyar itu gergaji ya. Maka didatangkan gergaji, fayudau ala ra'sihi, gergaji disimpan di atas kepala, fayashukku bisnaitaini, maka dibelah menjadi dua bagian. Itu zaman dulu. Jadi dibenamkan, disimpan di tanah, kemudian digergaji. Dan memang gergaji zaman itu sama dengan gergaji kita, terbayang oleh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yumsyatu bi amsyatil hadid, disisir dengan sisir besi. Maduna lahmihi min azmin au asab, yang bisa melepaskan kulit dan dagingnya. Itu sampai-sampai mereka untuk mempertahankan Islam. Maka Nabi menegaskan, wallahi, demi Allah, la yutimmanna hadzal amra, al-amra maksudnya Islam, nanti akan sempurna Islam ini, sehingga nanti akan ada orang yang
melakukan perjalanan dari Son'a ke Hadramaut, la yakhafu illallah. Tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Aman berarti. Dari Son'a ke Hadramaut. Dua-duanya di Yaman ya. Son'a di Yaman, Hadramaut di Yaman. Karena di zaman itu, Yaman itu memang sedang tidak aman-amannya. Dan Nabi memberikan penjelasan nanti Islam akan seperti itu. Orang akan aman perjalanan seperti itu. Teringat ada juga kisah Adi bin Hatim ya. Ketika ada orang mengeluh tentang kemiskinan dan kemiskinan dan gangguan keamanan. Maka Nabi menegaskan, kalau Anda diberi umur yang panjang, la tarayanna dhainah fa in talat bika hayatun, kalau Anda diberi umur yang panjang, la tarayanna dhainah, Anda pasti akan melihat seorang perempuan tua, dia rihlah dari negeri Hirah ke Makkah untuk tawaf di Ka'bah. Perempuan itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Artinya nanti aman gitu. Memang dari awal itu tidak aman, sekarang jadi aman. Dari sabda Nabi yang ini bisa kita ambil 2 poin. Yang pertama, untuk merubah diri, merubah keluarga, merubah masyarakat, bahkan merubah negara. Punten mengkol heulanya. Kita fokus yang barusan yang disabdakan oleh Nabi. Jadi ada orang yang mengadu mengeluh kepada Nabi tentang kemiskinan, yang orang kedua mengadu mengeluh kepada Nabi tentang gangguan keamanan. Paling mun urang mah mun aya jalma anu teu boga gawe, orangnya miskin, cek urang paling diberi solusi naon? Gawe nu bener gitu. Kalau ada orang yang datang ke kita di lemburnya tidak ada aman, kemudian kita berikan solusi, pasti adakan ronda malam. Itu saja, titik. Tapi Nabi memberikan solusi yang 2 barusan. Yang pertama, fa in talat bika hayatun, kalau Anda diberi umur yang panjang. Yang kedua, la tarayanna dhainata, Anda akan melihat seorang perempuan yang tua. Keluar dari kampung Hirah, nun jauh di sana menuju Makkah untuk tawaf, tidak takut kecuali hanya Allah. Ada 2 poin. Yang pertama, fa in talat bika hayatun, kalau Anda diberi umur yang panjang, berarti proses panjang yang mesti dilalui. Kalau kita ingin berubah diri seperti para sahabat yang luar biasa, itu harus ada perjalanan panjang yang harus kita lalui dan nikmati ya. Perjalanan panjang yang masih dinikmati. Nikmati saja perjalanannya gitu. Jangan sampai kita putus asa. Makanya bahaya kita ingin belajar, ingin instan, bahaya. Ingin belajar nahu, sorob hanya 2 bulan beres, itu bahaya. Ingin belajar tajwid hanya 1 pertemuan, itu bahaya. Kenapa? Instan. Harus terus nikmati proses ini ya. Mungkin 1 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin seumur hidup. Itu fa in talat bika hayatun. Jadi untuk merubah itu harus dinikmati proses panjang yang kita lalui. Nikmati saja ya. Kita belajar nikmati. Kita belajar baca Quran. Kita belajar menghafal juz 30. Kita belajar menghafal 30 juz. Itu nikmati prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua kaidahnya, la tarayanna dhainah, Anda akan melihat seorang perempuan yang tua. Nah ini ada yang tersirat dari ini. Untuk merubah semuanya. Apa? Seorang perempuan. Berarti maksudnya apa? Berubah dari diri sendiri dulu. Berubah dari diri sendiri dulu. Kita ingin merubah masyarakat, jangan dulu ke masyarakat, ke keluarga kita. Kita ingin merubah keluarga, jangan dulu keluarga. Apa? Ya diri sendiri kita. Rubah gitu. Rubah terus-terusan, maksimalkan. Maka 2 poin ya kalau ingin berubah. Seperti hebatnya para sahabat. 1, nikmati proses yang panjang yang sedang kita lalui. Nikmati itu ya, hasil pasrahkan kepada Allah. Yang kedua adalah bermula dari diri sendiri. Kalau bahasa hadisnya, ibda binafsika summa binaman ta'ul. Bermula dari dirimu sendiri baru yang lainnya. Jadi melihat aib itu jangan orang lain, lihat diri saja. Tinggal diri, ohnya diri tekieu. Nah gitu. Itu diantaranya ya.
Jadi ini resep bagaimana kaifiat hidup Islami menurut hadis Bukhari yang tadi dari sahabat Adi bin Hatim. Kembali ke sini hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi Nabi menegaskan, wallahi demi Allah, Islam ini nanti akan sempurna yang nanti dibuktikan akan ada seorang penunggang pengendara dari Son'a ke Hadramaut, la yakhafu illallah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, atau dia tidak takut kepada serigala sedikit pun. Tapi sahur Nabi, walakinnakum tasta'jilun, kata Nabi itu. Ini periode Mekah. Akan tetapi kalian tasta'jilun, kalian itu isti'jal, tidak sabar, inginnya segera-segera. Apakah Nabi mampu berdoa kepada Allah langsung untuk menghancurkan orang-orang kafir? Bisa. Sekaligus Nabi hancurkan semua yang ada itu, bisa bagi Nabi gitu. Tetapi kan ada proses yang dilalui oleh para sahabat. Nanti oleh Imam Profesor Abdul Karim Zaid nanti dijelaskan dalam fikih sirah beliau, kenapa Allah menguji para sahabat dengan ujian yang sangat berat. Kata beliau nanti bisa memisahkan, yatamayyazu, akan memisahkan antara hak dan batil nantinya. Dengan ada ujian ini ya. Termasuk kisah yang tadi ada orang yang digergaji, ada orang yang disisir dengan sisir besi, bahkan ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit yang sering kita sebut dalam surah Al-Buruj adalah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Jadi mereka itu terlaknat. Kenapa? Karena berani membakar manusia-manusia yang beriman di hadapan mereka. Kan saking biadabnya mereka. Dalam sejarah itu namanya Dzu Nuwas, orang Yahudi membakar seluruh orang-orang Nasrani yang iman kepada Injil. Hanya karena seorang pemuda itu ya. Nanti di kisah Ashabul Ukhdud di Ibnu Katsir itu panjang lebar. Dan itu adalah turunnya Al-Buruj itu ya tidak jauh dari kisah yang ini. Jadi ketika ada yang dimaksud dengan mereka membakar orang-orang beriman, nah bagi Pak Nabi dan para sahabat itu semakin semangat gitu. Turun ayat itu. Semangat lagi, semangat. Kenapa? Orang-orang terdahulu lebih dahsyat lagi daripada yang dialami oleh para sahabat. Dan jadi kalau melihat ujian tuh gitu ya, jangan salah cara pandang. Kan orang mah lamun diuji teh sok, ya Allah, nah diuji teh ka abdi deui, kan teh salah. Salah total gitu ya. Harusnya bagaimana? Ketika diuji, lihat ke belakang, lihat yang lain, mereka diuji lebih besar daripada saya. Kenapa? Untuk memberikan hiburan, tasliyah. Hiburan bukan, penghibur, pelipur kalbu ya. Jadi menghibur diri. Termasuk sahabat juga sama. Khobab bin Al-Arad mengadu kepada Nabi, tapi ku Nabi diberikan pemahaman ini. Zaman dulu saja ada yang digergaji, ada yang disisir dengan besi, ada yang dibakar dan sebagainya. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian itu isti'jal, inginnya segera. Artinya diberikan kesabaran gitu. Sing sabar. Kenapa? Karena tidak lama dari kisah yang ini, pekan depan gitu ya. Tidak lama kisah dari yang ini nanti akan masuk ke hijrah dari Makkah ke Habsyi dulu, belum ke Madinah belum. Nanti jadi puncak-puncak kesuksesan itu sebetulnya ketika sudah mau mencapai puncak gunung gitu. Kalau di awal masih kuat naik gunung ya, di awal masih kuat, tengah kuat, mau di akhir banyak yang berguguran. Kenapa? Karena tidak sabar, sama seperti ini. Tetapi kan Nabi tidak berdoa langsung untuk menghancurkannya, bahasanya sabar. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam fikih sirahnya, Muhammad Al-Ghazali syekh yang produktif luar biasa, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengumpulkan ghanimah.
Ketika ada apapun kumpul-kumpulkan. Tidak, justru dengan adanya ujian-ujian itu absaratil haqqa. Ujian itu bisa membukakan kebenaran, bisa menghijab kebatilan. Masaharron alal qulub, kata Muhammad Al-Ghazali, bisa menghapus ron. Ron itu karat. Kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi ron itu bisa terhapus, karatan yang ada dalam qulub terhapus. Kenapa? Diuji, diintimidasi, disiksa oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Fa'arafatil yakina, maka akan tahu keyakinan, akan tahu tentang kejahiliahan. Makanya di sinilah akan menjadikan tambahan keyakinan bagi para sahabat ketika mereka diuji dengan ujian-ujian yang luar biasa. Nah, hadirin ikhwatu iman, itu sesi yang secara ringkas ya membahas tentang bagaimana orang-orang sahabat atau para sahabat disiksa, bahkan dibunuh ya oleh mereka-mereka yang tidak suka terhadap Islam, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Adapun caci maki juga sama ya, lebih nyeri hati gitu, dicaci maki. Kalau yang tadi ke segi fisik, kalau sekarang caci maki, perolok-olok. Jadi perolokan mereka itu kepada Rasul dan para sahabat itu luar biasa. Dari sejak awal justru. Kalau kita mau bahas dari awal, ada namanya Ummu Jamil. Siapakah dia? Istri Abu Lahab. Bagaimana Ummu Jamil sangat tidak suka terhadap keponakannya. Sangat tidak suka kepada Nabi, Ummu Jamil. Maka nanti turunlah ayat wa mra'atuhu hammalatal hatab. Pernah ada kisah ya, ketika Nabi duduk di masjid, di samping Nabi ada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar melihat Ummu Jamil mendekatinya. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, Ummu Jamil mendekati kita. Aku takut dia akan melihatmu, akan mengatakan sesuatu dan lain sebagainya. Maka Nabi mengatakan, innaha lan taroni. Ummu Jamil, dia itu tidak akan pernah bisa melihatku. Lalu Nabi membaca ayat, lalu Allah memberikan ismah. Ismah itu pemeliharaan, sebagaimana Allah memang ingin memelihara Nabi. Dan Nabi membaca, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Al-Isra 45. Tah itu dijadikeun naon bacaan hayang leungit pakai ieu. Bisi hayang leungit pakai ayat nu ieu, padahal ini bukan ya. Bukan. Naon ari ajian ngaleungit diri teh aiber gitu teh. Les we jadi hilang gitu. Aya nu maca ieu sabaraha puluh kali, angger we gitu. Karena tidak ada hubungannya. Kita itu orang makhluk yang biasa, makhluk yang zahir. Nah, akhirnya dia berdiri di depan Abu Bakar dan tidak melihat kepada Rasul. Karena Rasul menegaskan itu. Bukan karena baca ayat ini. Tetapi karena memang Allah sudah menjaganya. Kata Ummu Jamil, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, aku akan beri kabar kepadamu bahwa saudaramu itu sudah menghina aku. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Rabb hadzal bait, demi Allah yang mengurus Baitullah ini, dia tidak menghinamu. Tapi anggernya gitu, anggernya terus menghina terhadap Nabi. Jadi intinya Ummu Jamil mencaci maki kepada Nabi. Apalagi Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Nah, itu yang pertama. Saya bacakan ringkasnya ya. Yang kedua, bagaimana beratnya Abu Lahab yang tadi ya kepada Rasul. Pokoknya mun aya Nabi diudag-udag lah gitu. Nabi dakwah diudag-udagan, itu diudag gitu. Itu teh Abu Lahab. Ya. Kemudian putranya Utaibah sangat
beras besar juga permusuhan Utaibah, putra Abu Lahab, namanya Utaibah, pakai ain dan ta, Utaibah. Dan dia itu mati dalam kekafiran nantinya, Utaibah. Bagaimana kerasnya. Jadi ya mah ibu, bapak, anak menghalangi dakwah Rasul, Utaibah, yang nanti dimakan oleh serigala ya. Matinya itu dimakan oleh serigala, Utaibah itu dalam sejarah ya. Kemudian yang keempat Umayyah bin Khalaf. Wah, Umayyah bin Khalaf ini Masya Allah orang yang mencaci maki. Al-Humazah, salah satu di antara asbabun nuzul surah Al-Humazah ya mangkeluk ya Umayyah bin Khalaf. Jadi wailul likulli humazatil lumazah. Jadi humazah itu dalam sirah Ibnu Hisham alladzi yashtumur rajula alaniyah, orang yang mencaci maki di hadapannya. Itu teh humazah gitu. Jadi sok mencaci maki di depannya gitu. Ta Umayyah bin Khalaf seperti itu. Dan dia pun mati dalam keadaan kafir. Umayyah ya. Yang kelima Ubay bin Khalaf, saudaranya. Tadi Umayyah bin Khalaf, sekarang Ubay bin Khalaf. Kade Ubay teh aya deui nu sanes sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Ini mah Ubay bin Khalaf, saudaranya Umayyah bin Khalaf. Anu Bilal teh menyiksa Bilal. Nah, ari Ubay bin Khalaf mah ngahaja sengaja dia datang di satu hari kepada Nabi dengan membawa tulang yang sudah rapuh. Kata Ubay bin Khalaf, wahai Muhammad, Anda meyakini bahwa Allah akan membangkitkan tulang ini setelah lapuk, setelah hancur. Sambil dia meremuk-remukan tulang di tangannya. Kemudian ditiupkan ke hadapan Nabi tulang tersebut. Maka Nabi mengatakan, ya aku mengatakan itu. Dan Allah akan membangkitkannya. Juga kamu akan dibangkitkan seperti itu. Dan Allah akan memasukkanmu nanti ke dalam neraka. Jadi ku Nabi langsung disebutkan. Kenapa? Karena ya itu wahyu dari Allah. Maka akhirnya turunlah surah Yasin ya. Ayat 78 sampai 83. Panjang ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah al-ayah. Jadi turun ayat ini karena Ubay bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf mencemooh Nabi. Benar gitu ya tulang nu geus remuknya bakal dihirupkeun deui bari jeung dihinakan kepada Nabi. Tapi Nabi menegaskan, ya dan Anda nanti akan masuk neraka. Turun surah yang ini. Ya ada surah-surah turun itu memang ada turunnya itu karena orang-orang itu. Gitu. Termasuk Ubay bin Khalaf. Atau di surah-surah yang lain. Makanya Ubay bin Khalaf itu sering disebut Sohibul Idham kata Nabi. Orang yang membicarakan tentang bab tulang belulang gitu. Namanya ini Ubay bin Khalaf dan dia mati kafir. Ya. Ubay bin Khalaf. Banyak ayat yang membahas tentang ini. Kemudian yang keenam, Uqbah bin Abi Mu'id. Ini pernah kita singgung sedikit ya. Uqbah bin Abi Mu'id yang Nabi sekitar sedang tawaf itu. Dan Nabi itu sedang tawaf, kemudian sholat. Nah yang orang-orang kafir Quraisy yang ketika sujud langsung menimbunkan Nabi dengan kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Nah diantaranya adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Dan yang lainnya Abu Jahal juga pun ada. Kemudian juga yang ketujuh Akhnas bin Syuraik. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, ini yang ke-8 sudah yang dulu surah Al-Muddathir ya. Yang menyebutkan bahwa Nabi itu tukang sihir. Nabi itu tukang sihir. Ini Al-Walid bin Al-Mughirah. Tapi putra nama soleh. Saha? Khalid bin Al-Walid. Ari ieu mah mangkeluk Al-Walid bin Mughirah mah
dia mati dalam keadaan kafir sebelum perang Badar. Sebelum perang Badar. Kemudian Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il, takaburnya dia Masya Allah. Ngeri ya bagaimana kuatnya mereka menghina Nabi. Kemudian kisah yang lain disebutkan An-Nadhr bin Harith, Abdullah bin Ja'bari, Jab'ari. Kemudian siapa lagi? Abu Jahal. Nah, Abu Jahal terkenal ya, Fir'aun itu. Fir'aun hadhil ummah itu Abu Jahal ya. Bahkan di sini jelaskan di riwayat Imam Ahmad, Abu Jahal mengatakan la'anahullahu alaih di suatu hari, wahai bangsa Quraisy, kita itu ditakut-takuti oleh Muhammad dengan pohon zakum. Ditakut-takuti oleh Muhammad dengan pohon zakum. Surah Ad-Dukhan itu ya. Kata Muhammad, dia mengatakan zakum itu pohon di neraka. Namanya zakum. Dan api itu akan memakan pohon-pohonan. Ingat saja oleh kalian wahai bangsa Quraisy, innamaz zakum at-tamr waz-zubd. Tuh kan, menghina Nabi. Zakum itu adalah tamr, non tamr tuh kurma. Kan menghina ya. Jadi kalau ada yang menghina ayat-ayat Allah di zaman itu sudah ada gitu. Ayat-ayat Allah, Quran disebut ayat-ayat setan kan gitu. Kan ini juga sama. Innamaz zakum at-tamru waz-zubdu. Jadi zakum itu cek Abu Jahal adalah kurma. Hatu tamron wazubdan. Sok kadiakeun mana tamr teh kadiakeun. Maka turunlah surah yang barusannya, surah Ad-Dukhan 43 sampai 46. Allah menurunkan ayat inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhl yagli fil butun ka ghalyil hamim. Naudzubillahnya. Bahkan di Sahih Ahmad atau di hadis yang sahih di riwayat Ahmad, kata Nabi begini, lau itu andai, lau anna qatratan minaz zakum, andaikan satu tetes dari buah zakum tersebut kutirat, diteteskan, la amarrat, maka pasti akan menjadi pahit, ala ahlil ardi aisyahum, seluruh kehidupannya akan menjadi pahit. Satu tetes. Fa kaifa man laisa lahum ta'amun illa zakum, maka bagaimana bagi mereka yang tidak ada makanan sedikit pun kecuali zakum. Jadi zakum itu makanan-makanan mereka, tah termasuk Abu Jahal laknatullah alaih, Fir'aunnya umat ini, dia akan merasakan zakum nanti di yaumil kiamah. Nauzubillah. Sehingga di sini juga, tapi Nabi tidak pernah mencela. Walaupun Abu Jahal mencela kepada Nabi, tidak balik mencela. Walaupun Abu Jahal terus-terusan mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surah apa di sini? Ayat yang mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian orang-orang mukmin mencela terhadap orang-orang yang berdoa, yang mengajak bukan karena Allah, fayasubbullah. Kalau kalian mencela sembahan-sembahan mereka, maka mereka pun akan mencela Allah, akan menghina Allah. Aduwan bighairi ilmin, menjadi musuh tanpa ilmu. Maka Nabi sekali lagi tidak pernah mencela sekalipun sedikit pun tentang sembahan-sembahan mereka. Nabi tidak pernah mencela Lata, Uzza, Manat, Hubal, apalagi menghancurkan, tidak pernah. Sehingga Ibnu Katsir surah Al-An'am barusannya, Al-An'am 108, Ibnu Katsir menjelaskan Allah Ta'ala berfirman yang barusan, jangan kalian mencela sembahan orang-orang yang musyrik. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi. Yaqulullahu Ta'ala nahiyan li rasulih. Jadi Allah Ta'ala melarang kepada Rasulnya
wal mu'minin kepada kaum mukmin an sabbil musyrikin untuk mencela orang-orang musyrik. Jangan pernah mencela sembahan mereka. Wa in kana fi maslahah, walaupun di situ ada kemaslahatan. Ya kemaslahatan kan itu kemusyrikan harus dihancur leburkan. Illa annahu yatarattabu alaihi mafsadah a'dhamu minha. Kalau sudah dilakukan itu nanti akan terus berkembang kehancuran yang lebih besar daripada itu. Wahia apa? Muqabalatul musyrikina bisabbi ilahil mu'minin wa huwa Allah la ilaha illa huwa. Kata Ibnu Katsir, kalau kalian mencela itu walaupun tahu itu adalah kemaslahatan bagi kalian, itu akan balik nantinya orang-orang musyrik akan memberikan mafsadat, kerusakan yang lebih besar. Apa? Sabillah, mencela Allah. Jadi jangan pernah kita mencela mereka. Fenomena sekarang kan ramai di Gunung Semerunya, bagus memang dari segi itu bagus, dia nahi mungkar. Nahi mungkar, ayat sesajen di Talapungnya, tapi kan jadi ramai. Bagaimana sebaiknya? Jangan seperti itu. Kamu diviralkan ngajanya, atau balik nantinya akan balik kembali kepada orang tersebut. Kita mengaku itu adalah kemusyrikan, tapi kan tidak seperti itu. Sehingga kita harus paham, Nabi saja tidak pernah mencela sembahan-sembahan orang-orang musyrik gitu. Iya di Talapungnya. Jadi dakwah teh kudu nama dakwah hak dengan hak gitu. Ini dakwah hak dengan yang hak. Ya, karena apa? Karena memang harus seperti itu dalam dakwah itu ya. Kita juga tahu nanti akan berlaku yang lainnya. Ketika ada kemusyrikan pasti di Talapung. Ketika ada mabok di Talapung sih kiranya. Orang seperti itu pasti. Ketika ada perjudian di Talapung. Itu memang orang-orang yang gagah, yang kuat seperti Umar. Tapi kan kita tidak seperti itu, ada hukum di kita. Makanya harus coba untuk bagaimana memposisikan lah. Bukan tidak boleh, ya, bukan tidak boleh. Karena kita tahu bagaimana Rasul itu sangat santun ketika berdakwah. Ya, ketika berdakwah. Allahu a'lam. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Cukuplah. Cukup sampai di sini dulu. Nanti kita maksimalkan di pekan depan insyaallah. Suara saya masih seperti ini, insyaallah kita akan teruskan ke bab yang baru ya. Bab yang baru yaitu al-hijratul ula ilal habasyah. Hijrah pertama ke Habsyi insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.